Hai, selamat datang di bacaan pekan kali ini, pekan dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 13 Oktober tahun 2024. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Sebelum masuk ke pekan depan, saya ingin menyapa dulu teman-teman, semoga dalam kondisi baik-baik saja, tidak kekurangan satu apapun, amin. Pada hari Sabtu dan Minggu ketika saya membuat bacaan ini, yaitu dari tanggal 5 dan tanggal 6, ini bulan akan melewati Venus di Scorpio, dan ini Venus itu sedang membuat grand trine dengan Mars dan Saturnus retro. Jadi kalau saya lihat di sini memang akhir pekan ini adalah saatnya negosiasi. Jadi terus ya, atau gencatan senjata, barangkali itu lebih tepatnya yang tergambar di sini, kalau bisa dilakukan dan memang lebih mengarah pada tidak mengedepankan ya, jadi tidak mengedepankan untung rugi menang kalah gitu ya, kemungkinan akan mendapatkan jalan tengah yang sama-sama bisa diterima, walaupun masing-masing tentu saja masih membawa grudge ya, masih tidak sepenuhnya rela, tetapi itu akan membuka jalan untuk satu perubahan ke depan. Apalagi setelah terjadi gerhana matahari yang lalu, maka hal yang baru ini memang perlu dimulai untuk kita menemukan dulu sebenarnya kelebihan masing-masing apa. Jadi semua perjalanan panjang ini membawa kita pada pikiran bahwa kita tuh tidak cukup baik, atau kebalikannya, bukan kebalikannya, orang lain itu tidak cukup baik untuk kita. Jadi apapun semua itu yang muncul ke depan adalah hal negatif, tetapi kita memang perlu menilik lebih dalam lagi sebenarnya keindahan apa yang dimungkinkan muncul dari situasi yang unfavorable tersebut. Jadi memang situasinya tidak menyenangkan. Jadi kalau energi Scorpio ya, sorry itu saya memang Scorpio itu selalu ada sisi trauma. Tidak ada trauma itu cerita menyenangkan. Selalu terkait tentang kejadian masa lalu yang menyakitkan dan terlalu melukai sehingga untuk dibahas aja itu sukar. Jadi sebenarnya kalau saya pas kebetulan suka lihat YouTube juga, memang ada berita yang sangat horrifying ya, dari selebriti di Amerika gimana dan lain sebagainya. Saya nggak perlu ngomong detail, tetapi intinya adalah itu ketika Saturnus retro, ketika hukum itu sudah mulai bisa memegang peranan penting di saat dimana sebelumnya dia tidak bisa muncul sebagai dominan, maka hubungan antara laki-laki dan perempuan, Venus dan Mars. Dan ini bukan hubungan yang so beautiful ya. Kenapa? Karena Mars itu udah pasti agresif. Femininnya, Venus, keindahannya ada di Scorpio, dia trauma, kan? Ini segitiganya seperti itu. Tetapi karena bulan munculnya conjunctionnya dengan Venus, maka di sini yang muncul adalah sisi femininitasnya yang lebih tinggi, reseptifnya, nurturance-nya, kemungkinan untuk melakukan healing, itu yang muncul di sini ya. Jadi saya hanya mengambil contoh itu, tapi kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita itu tadi kan kolektif ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, barangkali kalau kita pernah punya trauma, kita pernah, nggak harus seksual, tapi memang penggambarannya seksual. Dan ini trine, artinya ini akan membawa pada situasi yang lebih baik, walaupun harus melalui proses yang menyakitkan. Ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, seandainya kita pernah mengalami hal tersebut, maka trauma masa lalu kita akan diaktifasi. It hurts like hell. Kenapa? Karena dari awal memang it hurts, tapi disembunyikan. Karena kita harus survive. Dan masyarakat kita, dan kita juga menginginkan kita untuk baik-baik kembali. Coba kalau kita pasang tampang sedih, which is itu aslinya kita. Apa respon pertama dari orang yang melihat kita? Jangan menangis. Coba cari cara untuk bisa senang lagi. Kenapa? Karena itu tujuannya supaya kita tidak
jatuh, mati gitu ya sebenarnya, hilang. Karena kita harus survive. How do we survive that? Survive something so horrible gitu kan. Itu memang mau gak mau ada bagian dari diri kita yang dimatikan, tanda petik. Tetapi kita tetap bisa hidup secara individu. Nah, bagian yang sempat dimatikan itu pada saatnya nanti dia akan muncul. Entah di kehidupan ini, entah di kehidupan yang akan datang. Katakanlah seperti ini contohnya. Ada kejadian yang buruk menimpa seseorang sehingga mengakibatkan dia meninggal. Kan berarti kan kehidupannya udah selesai, tapi kan sakitnya masih ada. Dia menunggu beberapa saat, mungkin dalam waktu dekat, mungkin membutuhkan berabad-abad sampai orang menemukan bahwa ini gak bersalah, dia adalah korban, dia mengalami hal yang buruk, dan itu tetap harus muncul ke dunia, tanda petik ya. Seperti apa yang terakhir ketemu, kalau saya lihat di YouTube juga ya, ditemukan pendaki gunung di Himalaya misalnya gitu ya, yang sudah lama meninggal gitu ya, udah 30 tahunan, tapi intinya adalah sesuatu yang terkubur, yang terluka, yang butuh dikenali, itu pada akhirnya tetap akan muncul walaupun orangnya sudah tidak ada, energinya tetap butuh untuk dikenali, seperti itu. Itu energinya Scorpio banget. Ini sebenarnya masih masuk di bacaan pekan sebelumnya untuk bacaan yang sedang saya baca saat ini, tetapi ini adalah saat atau awal yang akan memberi nuansa pada minggu kita ke depan, pekan kita ke depan. Pada hari Senin pekan ini kita energinya sudah keluar dari trauma, dari perubahan yang sangat besar dan menyakitkan barangkali. Dan kalau kita lihat berita di televisi itu so many things happening ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang terdampak di situ, terdampak utama. Nah, energi Sagittarius di hari Senin itu membawa kita pada keinginan untuk berdiri lagi di luar dari rasa sakit yang kita hadapi. Sagittarius itu Chiron, penggambaran dari Chiron adalah sosok yang tidak bisa mati, immortal, tapi dia menderita sakit yang luar biasa, hati maupun fisiknya. Sehingga bagaimana seseorang bisa bertahan hidup dalam kondisi yang sangat menyakitkan, itu adalah pembelajaran hidupnya. Apa yang diperoleh dari situasi seperti itu? Ketika manusia itu mencintai hidup, manusia akan mengerahkan semua energinya untuk bertahan hidup. Karena hidup itu adalah sesuatu yang memang harus diperjuangkan gitu ya. Itu yang berhasil lewat satu hal yang sukar. Dia tidak menginginkan kematian, dia menginginkan kehidupan. Ini memang agak berat ya. Dalam kondisi yang serba tercabik-cabik tersebut, dengan banyak sekali cerita traumatik dari masa lalu, tapi somehow itu justru menimbulkan kekuatan untuk menuju tujuan yang lebih besar ke depan. Dan ketika bulan conjunction dengan Pallas Athena ya, ini di hari Senin menuju Selasa, jadi Senin sore masuk ke Selasa, itu kita seperti mendapatkan kekuatan untuk menentang sebenarnya, karena bulan ini oposisi dengan Jupiter dan dia square dengan Saturnus. Ya, kita ambil ini sebagai cerita kolektif aja, jangan diri sendiri, kayaknya terlalu berat kayaknya kalau saya cerita ya. Ini adalah saat dimana kelompok yang tadinya tertindas itu seperti memaksa pimpinannya untuk sedikit atau banyak membelokkan aturan yang tadinya nggak boleh, karena aturannya udah tidak lagi relevan, sudah tidak lagi sesuai dengan kondisinya. Kalau ini dipertahankan, maka hanya akan membiarkan pihak-pihak yang tertekan berada di posisi yang selalu kalah, which is secara kemanusiaan itu nggak benar. Sehingga
sepertinya ini apalagi energi Sagittarius ya, hal yang melanggar tanda petik itu adalah hal yang ideal. Ya harusnya kita membuat perubahan, tapi kan banyak situasi seperti itu di mana ada aturan-aturan yang sudah tidak masuk akal lagi, yang justru membuat kekacauan semakin besar. Itu terjadi. Ini sebenarnya seperti kalau ini saya ambil umum ya, mafia itu kan memang itu, karena dia punya aturannya sendiri, aturan yang sangat kejam ya. Ya perjanjian dengan STN lah kayak gitu kan, selalu tidak ada yang menang di situ. Memang dari awal semua deal itu untuk menguasai gitu ya. Nah yang ini jadi saya lebih melihat hal seperti itu. Kalau ada sesuatu yang begitu berat, maka itu adalah ini saatnya mendobrak gitu, mendobrak aturan tersebut. Dan ini enggak lagi yang sifatnya masih awal, enggak, karena dia sudah ketemu dengan Palas Athena, ini udah pakai strategi, artinya babak belurnya sudah kejadian panjang gitu, pada akhirnya membuka jalan untuk mencari cara yang paling jitu untuk melawan satu hal yang sudah bercokol lama, seperti itu. Ini penggambarannya ya, tentu saja exaggerating. Hari Rabu ini energinya masih hampir sama dengan ketika hari Selasa, ketika kita ingin membuat perubahan, tetapi ini sudah keluar dari lingkaran kecilnya, sudah mulai meluas. Jadi yang tadinya masalah ini adalah masalah tanda petik pribadi atau kelompok, ini it's not the case anymore. Ini udah semua orang udah tahu, ini memang kejadiannya begini. Jadi kalau sekarang ya, trennya sekarang, kalau ada kejahatan yang somehow aturan itu hanya memberi hukuman yang sangat minimal, karena memang begitu aturannya, maka komunitas sekarang atau masyarakat itu menghukum dengan secara sosial ya. Jadi menceritakan kepada dunia hal-hal yang buruk semaksimal mungkin supaya tidak terjadi lagi. Kalau hukum tanda petik resmi tidak mampu, maka secara sosial itu dilakukan penghukuman, memberikan rasa malu, menjelekkan nama kayak gitu. Walaupun itu juga nanti bisa dituntut balik, tapi kalau dilakukan secara massal dan itu memang ada dasar itunya yang menyentuh emosi. Ini umumnya biasanya untuk kejahatan-kejahatan yang menyentuh emosi. Itu memang ya beginilah kira-kira kalau penggambarannya sekarang yang sudah bisa terjadi. Saya nggak tahu kalau ini misalnya transit terjadi zaman dulu, yang zaman sekarang tuh seperti itu kira-kira. Nah, hari Kamis ketika bulan sudah masuk ke energinya Capricorn, ini kita jauh lebih terstruktur kerjanya. Jadi Senin, Selasa, Rabu itu Sagittarius itu bukan zodiak yang terstruktur ya, dia zodiak yang agak chaotic gitu ya. Kenapa? Karena dasarnya semua adalah kebutuhan untuk mendobrak dari rasa sakit dan mencari mencari cara mencapai idealisme. Itu Sagittarius, jadi chaotic banget. Dan tentu saja tipe yang seperti itu biasanya kan dibarengi dengan tidur yang tidak teratur, tugas yang dikerjakan di waktu yang sangat tidak masuk akal. Misalnya dia nggak tidur selama 7 hari mengerjakan tugasnya, seperti itu. It happens sometimes ya. Nah itu energinya Sagittarius. Kenapa? Karena dia ada dorongan yang begitu kuat untuk keluar dari situasi yang sangat menyakitkan, dan dia harus sakit setengah mati supaya dia bisa mencapai tujuannya dia, panahnya dia kan. Panahnya dia lemparkan keluar karena dia ingin sesuatu terjadi. Nah, mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu dan setengah minggu itu kan ini energinya jauh lebih tertata. Ini energi winner, pemenang. Tapi dia sangat cold, walaupun sebenarnya dia dalamnya itu juga sangat rentan, tetapi dia tidak akan menunjukkan kerentanannya. Ini energinya Capricorn itu mulai dari tanggal 10, that is very nice.
10-10 bulan ketemu dengan Ceres. Jadi saya melihat ini sebagai hari dimana kita menemukan kalau kita ingin menang dalam keuangan, dalam kesejahteraan, maka ini yang harus kita lakukan. Di masa lalu kita tidak melakukan hal ini, tetapi sekarang kita perlu untuk memastikan kita bisa melakukannya dengan lebih baik. Dan energi garis merahnya itu begitu kental, kita lihat di sini merah dan pink ya. Jadi memang hari Jumat ini energinya adalah energi pemenang, tetapi memang bukan situasi yang mudah. Begitu juga hari Jumat ini sebenarnya sudah sangat terprediksi ya. Jumat luar biasa, look at it, look at the red and pink. Tapi kita lihat ada 2 yod yang pertama ke arah Venus, yod yang kedua ke arah Jupiter quincunx dengan Moon. What does it mean? Iya, ini artinya memang di situasi dimana banyak sekali hubungan yang penuh persaingan. Jadi ini kan Jupiter sextile dengan Chiron dan Aries. Ini kan artinya memang katakanlah ini kalau yang punya cerita segitiga ya, cinta segitiga ini, kita harus melihat kepentingan ini, terutama yang feminin ya. Feminin, saya nggak ngomong perempuan karena feminin itu bisa di laki bisa perempuan. Pihak yang agresif itu bisa di laki bisa di perempuan. Ini adalah pihak yang lebih cenderung ditindas. Kita paham juga kemarin bahwa tidak ada orang yang innocent, tapi ini pihak yang lebih banyak menerima abuse. Itu perlu untuk lebih berani menunjukkan siapa dirinya. Itu sarannya ya. Jadi kita emang harus berani, dan itulah energi yang memang muncul di pekan kali ini. Terus yang kedua adalah kepemimpinan kita. Ini kakinya ya, kepemimpinan kita untuk apa yang kita anggap berharga, which is nggak semua orang ngelihat itu sebagai hal yang berharga karena dia soft skill misalnya ya. Kemampuan yang sifatnya adalah lebih nurturance gitu ya, lebih mengayomi, lebih melindungi dibandingkan dengan energi-energi yang biasanya menyerang, kekuasaan, coercion kayak gitu ya. Nah, sekarang justru kita harus memimpin gerakan yang tanda petik tadi. Ini anak-anak, ini perempuan yang kita lindungi. Seperti itu ya. Jadi tadi pertama adalah kita mengedepankan, kalau kita pihak yang di abuse, kita mengedepankan kepentingan kita. Yang kita lindungi adalah mereka yang lemah, something like that. This is so sad ya. Tapi mungkin ini cara bacanya aja ya. Saya tuh sering perlu kembali untuk melihat bahwa kadang-kadang cerita ini hanya penggambaran dari cerita di luar sana yang tidak langsung mengenai diri kita, tetapi kita sangat concern dengan situasi di luar seperti itu ya. Hari Sabtu bulan melewati Pluto yang sudah station ya. Jadi pas banget nih harinya, pas dilewatin sama bulan. Pluto itu yang tadinya masih retro di hari Jumat, kemudian di hari Sabtunya dia udah station. Artinya pada saat kita memutuskan untuk mengubah perasaan kita, kita sangat fully aware gitu. Kita sangat aware dengan situasinya ya. Tapi ada a change of heart di sini. Saya merasakan sekali ada a change of heart. Yang tadinya kita sangat mendukung, yang tadinya kita sangat menyayangi, maybe not anymore. We're not in love anymore. Maybe. I'm sorry to say that. Tapi that's just the way it is saying gitu ya. Atau sebaliknya, yang dari
suka aja menjadi sangat mencintai, dia menyadari betapa dia adalah segalanya, tapi a change of heart-nya itu ada, for the better or for worse ya, anyway. Nah, hari Minggu bulan terlibat dalam bukan T-square-nya juga, tetapi lebih ke Grand Trine. Bulan, Jupiter, dan matahari, this is a very auspicious transit ya. Ini kan bulan dan Jupiter itu kan pasangan, dia trine dan juga trine dengan matahari. Cuman memang matahari masih oposisi dengan Aries. Artinya apa? Jadi ini kalau misalnya buat yang cerita segitiga tadi ya, akhirnya cinta sejatinya itu terlihat dan dia mendapatkan penguatan. Dan penguatan itu menunjukkan hal buruk dari pesaingnya. Something like that. This is it. Itu tadi dari planet yang saya ceritakan. Jadi dari semua perjuangan kita itu akhirnya bisa terlihat kalau kita memang posisi yang ditekan dan kita posisi yang menginginkan kebaikan, itu kita akan dilihatkan gitu bahwa ya kita yang baik, kita posisi yang baik. Artinya kalau kita yang posisi yang baik berarti kan ada sisi koin satunya adalah yang buruk adalah seperti ini. Tetapi ini kan membawa status baru ya. Status baru artinya oke, ini awareness baru, pemahaman baru, keyakinan baru buat beberapa. Ini pasti akan membawa perubahan, dan perubahan itu seems impossible. Itu aja. Bulan yang square dengan Uranus retro. Jadi kita sebenarnya dalam satu posisi kita relief gitu ya, kita lega. Ya, it is what it is. Yang bagus-bagus, yang jelek-jelek. But so what? Nah, so what-nya itu masih gantung di kepala kita pada pekan ini. Mudah-mudahan dalam pekan depan kita akan melihat, tapi terutama memang kalau menurut saya pada bulan purnama yang akan terjadi nanti, ini pada hari Kamis bulan Oktober tanggal 17 depan barangkali, karena bulan ada di Aries, itu membawa pada era baru. Dan ini sudah nggak gerhana ya, jadi ini era baru akan kita jelang di pekan depan sekitar tanggal 17 hari Kamis ya gitu. Tetapi ini adalah pekan yang penuh dengan perjuangan ini aja. Jadi ini kayaknya emosinya akan sangat terpengaruh. Kalau kita bisa detach ya, bisa memberi jarak dengan masalah kita dan mengembalikan lagi semua kejadian yang ada di depan kita, itu adalah ujian, cobaan, pesan dari pemilik semesta, maka kita akan jauh lebih kuat. Kenapa? Karena dengan berpikir seperti itu, kita sedang menarik energi dari semesta. Energi kita sebagai orang itu kan kita kecil banget, kita tuh nggak berdaya. Ada orang melas sedikit kita udah nyemi-nyemi, ada orang galak sedikit kita udah kalah, ada orang misalnya ada orang tua kemudian hanya ngomong dengan apa sinyal-sinyal atau pertanda aja kita udah langsung nurut, kan lemah banget kita. Tapi ketika kita membiarkan semua, mengambil semua energi dari semesta, mudah-mudahan kita akan punya tenaga yang lebih besar dari hal tersebut. Kita masuk di Rumi terlebih dahulu, dari orakelnya di Acak, kita ambil yang tengah. Passion for purpose, ini sebenarnya hubungan ya, ini kan 2 ya, nomornya 2. Passion for ini sebenarnya seksualitas sebenarnya. Love like life, loves through the heart, feels the thrill of the flow and say nothing. Iya. Jadi pada saat ini yang kita bisa lakukan adalah merasakan cinta tersebut.
pekan ini rasakan cinta tersebut. Apapun maknanya, 3 kartu. Ini yang di tengah sama dengan bacaan pekan lalu. Ini masih masa, jadi artinya kita memang tidak banyak pilihan sekarang. Adanya sekarang written in the star ya seperti itu. Ya, ini waktunya ditentukan adalah kita masih mengabdi pada satu gagasan. Gagasan itu bisa orang, bisa keyakinan, bisa iya, uang juga bisa termasuk ya, karena ini kan nggak bilang positif negatif ya. Tapi di situ yang memberi kekuatan pada kita. Jadi kita barangkali memang masih butuh bimbingan dari luar. Ini ya yang tergambar di sini. Pada saatnya nanti kita akan menjadi leader yang sebenarnya, tetapi barangkali ini juga latihan untuk menjadi leader, yaitu mengembangkan kekuatan sebelum kita berani memunculkan diri kita ke luar. Tapi kan dimulainya kita memimpin diri sendiri itu kira-kira. Nah, ini satu kartu yang jumping, ini adalah Serena Jump ya. I am the angel of abundance. You will receive the money that you need and God is in charge of how that will happen. Have faith. Kalau kita punya keputusan yang membuat kita berada pada posisi dengan informasi yang tidak jelas, dan yang ketakutan kita adalah tentang kesejahteraan kita dan keluarga kita, maka ini adalah jawabannya. Have faith. Ya. Kalau saya juga sebenarnya lebih mikir, kadang-kadang saya bermasalah dengan akun bank saya, karena saya somehow ya itu bermasalah. Jadi ada yang diambil secara bulanan dan saya sudah minta tidak diteruskan, tapi masih diteruskan gitu ya somehow. Tapi saya berpikir lagi, toh rekening sebenarnya selain rekening kita yang nyata tersebut, ada rekening lain yang kita hanya bisa akses dengan keyakinan. Kayaknya ini adalah saat seperti itu. Yang kedua, sobriety. You're becoming more aware and sensitive according to this card. By detoxing and abstaining from chemical, you're more in touch with your inner guidance and true feelings. Sobriety allows you to focus so that your healing and manifestation work head in the best direction. Kembali lagi, ini sebenarnya kita perlu fokus, karena pada saat yang bersamaan kita perlu healing dan memanifestasikan satu hasil kerja yang belum jadi. Jadi yang penting di sini adalah kita aware dan jangan banyak mengkonsumsi makanan atau minuman yang membuat kita fly, something like that. Whatever that means ya. Fly itu mungkin yang paling gampang memang obat-obatan psikotropika. Tetapi banyak fly yang dari makanan dan minuman. Misalnya kita terlalu banyak makanan yang kita sukai untuk kayak hadiah kita kalau kita lagi sedih gitu. Itu juga termasuk jangan. Itu biasanya kita banyak mengkonsumsi gula pada akhirnya, dan gula kembali lagi meningkatkan tingkat stres kita. Jadi itu lingkarannya makin nggak bisa berhenti ya. Jangan banyak minum gula ya, makan gula, karena itu akan menambah tingkat stres. That's true ya. Getting and staying sober usually requires some support, which is a normal and nothing to feel ashamed about. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang punya masalah dengan kesehatan mental, jangan merasa malu. Hari gini gitu ya, mental health is real ya. Mental health is real. Jangan didobrak gitu. Jangan dibiarkan untouched dan untreated gitu ya. There are free 12-step meetings every city anyway ya. Ini alkohol anonymous, narkotik anonymous. Ini kembali lagi sebenarnya sobriety itu bicara tentang jangan gunakan apapun substance yang hanya membuat kita teralih gitu, karena artinya kita tidak menghadapi masalah dengan seharusnya. Amethyst, inner peace,
A powerful protector, purifier, and natural tranquilizer. Sebenarnya hampir sama ya. Amethyst calms the mind and balances extreme. Jadi kalau kita, jadi jelas sekali sebenarnya ini sangat membuat kita emosinya nggak karu-karuan, sangat unstable. Kita butuh penenang. Cuman ambil penenang yang sifatnya adalah mengarah pada healing yang sebenarnya. Kalau di sini dari Psychic Tarot, positive movement forward, ini kartu masa lalu, sekarang adalah transformation. Ini ya, lagi perubahan dan kemudian sacrifice. Jadi memang dalam pekan ini barangkali kita memang banyak harus sacrificing something ya. Tapi segera akan berubah. Kalau dari sini take the lead, itu kartu masa lalunya. Kita sebenarnya sudah mengenali diri kita sendiri. Sekarang kita mungkin memang harus sangat-sangat berdiplomasi. Chameleon spirits ini sebenarnya menunjukkan bahwa act as if gitu ya. Jadi kalau kita memang sangat-sangat stres ya, kita pura-pura enggak, itu juga nggak apa-apa. Tapi intinya adalah sebenarnya ada dua cara kita menghadapi stres ya. Kita menghadapi dengan mengetahui bahwa kita, itu nomor satunya ya. Pertama, mengetahui bahwa kita dalam kondisi tidak baik-baik saja, sehingga kita mencari pertolongan yang memang tersedia, ada di mana-mana, di puskesmas juga ada. Yang kedua, kita kadang-kadang perlu untuk mengelabui diri kita sendiri, tapi knowing bahwa kita juga sedang dikelabui gitu. Jadi kayak fake your smile until it really reveal as a genuine smile, kayak gitu. Jadi kan itu ada juga metodenya. Ini hanya beda pendekatan aja. Yang satu pendekatan logis gitu ya, kognitif. Ada lagi pendekatan yang behavior modification namanya. Nah, behavior modification itu yang tadi, misalnya kalau pada saat ini kita belum kepingin senyum tapi kita ingin senyum, maka kita act as if we want to smile. Kita smile sampai akhirnya kita lupa bahwa smile-nya kita itu pura-pura, tapi lama-lama sudah menjadi bagian dari perilaku kita, dan kita menjadi baik-baik saja dari perilaku tersebut. Ini kayaknya yang as if-nya tuh yang seperti itu. Kemudian untuk Rhino Spirit ini untuk masa depannya overcome any obstacle. Jadi sebenarnya sama seperti yang tadi saya ceritakan, bahwa di situasi yang sangat berat, dimana itu bisa membuat orang tanda petik gitu ya, ingin meniadakan diri gitu ya, atau jadi tidak kuat gitu, maka dia akan membelah sebagian dari dirinya yang dibiarkan tanda petik tadi, yang memang tidak kuat lagi. Tapi secara keseluruhan, secara individu dia akan terus survive. Nah, bagian yang itu tadi, itu kan pada akhirnya tetap harus dimunculkan lagi. Nah, pada saat ini salah satu cara dari mengatasi masalah adalah menghadapi masalah tersebut dan tidak mengabaikannya. Iya, itu kartu yang sudah saya ambil dan jumping semua. Kemudian kita rangkum juga di dalam 4 kartunya. Iya, saya juga nggak tahu kenapa energinya saya turun banget sekarang. But ya, tapi kartunya bagus ya, kita lihat ya. Ini situasinya revolutionary, philosophical. Ini barangkali tadi ya, energi ketika bulan masuk ke Sagittarius. Kita menentang, kita mengatakan apa yang memang harus dikatakan. Whatever happen, ya itu adalah memang aslinya seperti itu. Challenge-nya adalah karena kita punya perasaan baru. Nah, perasaan ini barangkali akan lebih mendominasi situasi tersebut, dan kadang-kadang distracted antara apa yang menjadi perjuangan kita dan mana yang mungkin dikaburkan oleh sentimen kita. Apa yang menjadi advice-nya adalah trust, innocent, open mind, beginning. Jadi kita masuk ke situasi baru dengan semangat baru bahwa semuanya bisa diselesaikan. Seperti anak kecil kan, semua nggak ada yang belum apa-apa takut, nggak, innocence, belum ada trauma di situ. Kita bertindak seolah-olah tidak ada
satu hal pun yang bisa menyakiti kita. Yang ada adalah aspirasi, upaya yang optimal dan optimis. Ini advice-nya the full ya, karena kita akan mulai satu hal yang baru gitu. Kita nggak meneruskan dari yang lama. Dan outcome-nya adalah the magician. Pada saatnya nanti kita akan punya power datang dari diri sendiri, punya keinginan, intention, will, resourcefulness gitu ya. Itu semua ada di dalam diri kita. Ini memang situasinya completely new ya. Jadi kalau saya lebih ngelihatnya energi dari gerhana matahari bulan baru di Libra itu udah mulai kerasa pada pekan kali ini gitu. Jadi pekan lalu kita menyelesaikan dan sekarang kita melihat ke depan. If you're mostly feeling good, you're allowing the universe to deliver to you what you've asked for. It really is that simple. Iya, jadi yang tadi kita positive attraction, saya lupa namanya, ya, jadi kita meng-attract hal yang bagus gitu ya. Itu karena kita dari awal sudah merasa bahwa itu ada. Sebelum yang kita harapkan itu benar-benar ada, kita sudah berperilaku seolah-olah itu ada, dan itu akan menarik energi dari semesta untuk memberikan semua yang kita inginkan itu menjadi kenyataan. Ini seperti itu. Apa ya, attraction, saya lupa sampai istilahnya. If you're mostly feeling good, you're allowing the universe to deliver to you what you ask for. It really is that simple. Jadi memang kembali lagi saya ingatkan, jika mudah-mudahan tidak, minggu ini, pekan kali ini kita diwarnai dengan emosi yang memberatkan gitu ya, coba untuk get yourself up together gitu ya. Kendalikan diri, manajemen kalbu, be happy, try to be happy, fake it for first, nggak apa-apa. Nah, kemudian dengan perasaan yang positif itu, dengan keyakinan kita, dengan antusiasme yang tinggi dan optimisme yang tinggi, mudah-mudahan kemudian apa yang kita harapkan itu akan diberikan pada saat itu juga. Oke, Wanita Indra di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.